الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وقال أيضا: فإن الأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwan fillah jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu wasiat yang senantiasa disampaikan di Sayyidul Ayyam, di penghulu daripada hari, adalah ketika itu wasiat untuk kita memperbaharui keimanan kita, untuk kita terus meningkatkan keimanan kita, dalam arti sederhana terus menjalankan amaliyah, terus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup ketika itu kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa dibarengi, tanpa dibersamai dengan kita juga menjauhi, bahkan meninggalkan dari segala larangan-larangan, kedurhakaan, kemaksiatan kita kepada Allah, kemaksiatan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah sederhananya ketika itu kita berupaya meningkatkan keimanan kita. Ketika bertambahnya keimanan kita, maka ketika itu pula kita berharap derajat ketakwaan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman adalah derajat yang paling tinggi ketika itu kita dapatkan. Sehingga apa yang Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum, bahwasanya ketika itu kita akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan ujian, cobaan ataupun apapun itu yang ada dalam definisi musibah yang kita dapatkan, ujian yang ketika itu bersifat mungkin cacian, makian, ataupun ujian dalam sifat-sifat yang lain, maka sesungguhnya kalau kita ingin melihat dari seorang pribadi Nabi Muhammad SAW, yang suatu ketika Nabi Muhammad SAW beliau dalam wahyu pertama, atau ketika itu di awal-awal Allah turunkan risalah Islam, maka ketika itu Allah turunkan berangsur-angsur dari ayat-ayat Al-Quran. Ketika itu pula Nabi Muhammad SAW terus menyampaikan risalah, terus menyampaikan wahyu kepada umat Islam, khususnya mereka yang beriman. Karena ketika itu ujian yang beliau hadapi juga ujian bagi mereka yang tidak mau beriman. Tidak hanya cukup ketika itu ujian dari menjelekkan, bahkan juga intimidasi, bahkan menyiksa kepada umat Islam. Puncaknya ketika itu Nabi Muhammad SAW tak kunjung Allah menurunkan kepada beliau wahyu. Maka ketika itu semakin gencarlah kaum kafir Quraisy, orang-orang yang mengingkari, bahkan ketika itu tidak mengimani kepada Nabi, untuk mengatakan Muhammad adalah seorang pendusta. Muhammad adalah ketika itu orang yang melecehkan kepada ajaran nenek moyang mereka.
Ini yang terlontar daripada orang-orang kafir Quraisy. Maka ketika itu yang menambah kesabaran, ataupun ketika itu hampir-hampir Nabi Muhammad SAW putus asa, adalah datang dari keluarga sendiri, yakni dari bibinya, istri daripada Abu Lahab, yang mengatakan bahwasannya Muhammad adalah seorang pendusta, Muhammad adalah seorang yang gila. Maka ketika itu ini menjadi puncak yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tentu bisa kita bayangkan ketika itu dalam ujian kita, dalam keadaan terpuruk kita, orang terdekat kita, keluarga kita mungkin seharusnya dia menjadi sokongan, harusnya dia menjadi penghibur bagi kita, tapi justru sebaliknya. Dalam kenyataannya, dalam kehidupan kita bisa jadi mungkin orang terdekatlah yang ketika itu menjadi ujian, cobaan dalam kehidupan kita. Maka pantas ketika itu kalau kita lihat nanti dalam Quran surah Al-Lahab, bukan hanya seorang Abu Lahab, tapi disebutkan di situ istrinya yang Allah katakan sebagai pembawa kebaikan. Maka dalam keadaan yang seperti ini tentu ada hikmah yang Allah ingin berikan. Allah ingin memberikan ujian kepada Nabi Muhammad SAW. Pun bagi kita, umat setelah Nabi Muhammad SAW, maksudnya umat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, yang tentu kita tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW langsung, kita bisa mengambil ibrah dari asbabun nuzul yang Allah ceritakan. Jadi ini sebuah asbabun nuzul yang ketika itu Allah langsung turunkan dua surah berturut-turut, surah ke-93 dan surah ke-94 di dalam Al-Quran. Surah ke-93 kita kenal dengan surah Ad-Duha, dan surah ke-94 adalah Quran surah Al-Insyirah. Kalau kita lihat dalam Quran surah 93, sesungguhnya ketika itu Allah ingin menguatkan, Allah ingin menghibur. Menariknya ketika itu kita lihat dalam Quran surah ke-93, ini setidaknya di dalam runtutan ayat tersebut Allah ingin memberikan satu macam semangat, salah satu solusi bagi kita tentunya dalam menghadapi mungkin masalah dalam kehidupan kita. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak. Wahai Muhammad, bukankah ketika itu Allah telah lapangkan dada engkau? Para mufassir ketika itu mengartikan ayat ini, dada yang pertama adalah kontekstual. Artinya dada dalam bentuk ketika itu adalah tempat keimanan seseorang. Dalam tafsir yang lain ini diartikan juga dada dalam arti ketika itu juga bagaimana manusia itu sering merasakan sesaknya dada ketika mendapatkan masalah. Tapi menarik, yang pertama ketika diartikan sebagai keimanan, artinya ketika itu ujian itu akan datang dalam kadar keimanan seseorang. Maka Allah mengatakan banyak ayat di dalam Al-Quran, Allah katakan ketika dia beriman, maka jangan mengira, kata Allah, engkau tidak akan mendapatkan ujian. Dalam Quran surah Al-Mulk misalnya ketika itu Allah mengatakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya kata Allah, Alladzi khalaqal maut, kehidupan. Allah khalaqal maut, Allah menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amal, sekali-kali untuk menguji sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar dalam setiap kehidupan kita, bahkan mungkin yang kita lihat sebagai kenikmatan, esensinya ataupun ketika itu intinya juga adalah ujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu apapun yang ada dalam kehidupan kita, yakinlah ketika itu Allah akan memberikan Allah akan memberikan ujian, tapi pun Allah akan memberikan ketika itu kunci daripada setiap ujian tersebut. Dalam ayat lain ketika itu kalau kita buka di dalam Quran surah Al-Baqarah di penghujung ayat terakhir, Allah mengingatkan kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Yakin
Ketika itu setiap ujian yang datang kepada manusia, Allah memberikan sesuai kadar kemampuannya masing-masing. Ada yang beriman ujiannya lain, ada mungkin yang dia kurang dalam keimanannya ujiannya lain. Maka jangan pernah membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Ada satu ibrah yang mungkin menjadi kisah hikmah yang seringkali disampaikan para ulama. Ketika seorang pemuda yang dia merasakan bahwasannya dalam kehidupan ini hanya ujian yang datang, maka dia datang kepada gurunya. Maka ketika itu gurunya membawakan dia satu buah gelas dan garam, dan dia bawa ketika itu pemuda ini ke pinggir danau. Ketika di pinggir danau, gurunya tadi, kiainya tadi meletakkan garam ke dalam gelasnya, dan dia ambil ketika itu air yang ada di dalam danau yang jernih tadi. Maka apa kiai tadi bilang? Minumlah air ini. Apa yang dikatakan pemuda tadi? Tentu aku tidak akan meminum, wahai kiai, karena pasti air yang ada di dalam gelas ini asin. Maka ketika itu kiai itu menghabiskan garam yang ada dan beliau lemparkan ke danau. Ketika beliau lemparkan ke danau, air yang semula ada dalam gelas tadi beliau buang terlebih dahulu, dan beliau ambil kembali dengan gelas tadi air yang ada dalam danau, dan beliau perintahkan minum, dan pemuda tadi mau untuk minum. Apa yang beliau sampaikan? Ketahuilah wahai pemuda, sesungguhnya garam tadi ibarat masalah, dan gelas tadi adalah apa yang dikatakan dalam Al-Quran sebagai sadrik, sebagai dada, sebagai keimanan. Ketika engkau letakkan dada atau keimanan engkau sekecil gelas, maka tidak akan mungkin mampu masalah itu, bahkan mungkin pecah gelas tadi. Tapi ketika dada engkau, keimanan engkau seluas daripada danau ini, maka bagaimanapun masalah yang akan datang, ingatlah ketika itu engkau tidak akan pernah merasakan asinnya, engkau tidak akan merasakan pahitnya apapun itu. Sehingga inilah yang Allah ingin sampaikan kepada Nabi Muhammad menjadi ibrah dalam kehidupan, dalam ujian yang ada dalam diri kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa lakum minal ayati wa dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa barakatuh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafah. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أعلم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini satu ayat pertama yang ketika itu kalau kita kaji luar biasa dalamnya. Tapi lihat, ketika itu Allah juga mengatakan dalam ayat ini fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah ulang bahwasannya dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan, dalam setiap kesulitan ada kemudahan. Artinya apa? Allah akan berikan ketika itu bagi orang yang sabar, bagi orang yang ketika itu senantiasa menjaga keimanannya, apapun yang ada dalam kehidupannya, ketika dia kembali kepada Allah, sungguh Allah akan berikan kepada dia kemudahan. Kita bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dalam setiap kehidupan kita dalam petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka antat tawwabur rahim. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات. اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.